Halaman-halaman belakang saya baca pesan Kiai, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Gimana mau mati Pak Ustadz? Orang saya belum ajalnya. Nanti ketika ngelihat ada jenazah lewat, ikut permisi sama keluarganya, boleh ikut, boleh, silakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberanian Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memeluk agama Islam, padahal ayahnya Abu Quhafah benci, meninggalkan ayah dan keluarga, hartanya untuk Islam. Inilah yang disebut dengan keberanian. Apa kabar Bapak Ibu? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Kita ingin semua langkah kaki kita, ayunan tangan, tetes peluh keringan air mata yang sudah bersusah payah sehingga pertemuan kita petang ini terwujud, mudah-mudahan semuanya dibalas Allah kebaikan. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu menjadi majelis antanajifah, majelis busuk, bau, berulat, bangkai. Kita ingin majelis kita ini dipenuhi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Semua anak-anak, adik-adik saya sayangi karena Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Para kiai, para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kakak kelas saya yang membawa saya ke Pulau Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, yang tidak dapat saya sebutkan namanya, jabatannya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus keluarga besar Ibu Hajah Siti Ramlah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beliau jauh di Saudi Arabia, ternyata masih sempat nonton ceramah Ustadz Somad melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan beliau membawa ke kampung halaman beliau di Durjan. Dan tadi Abuya Kiai memancing dengan pantun, dari Bangkalan ke Perenduan, mampir sebentar ke desa Durjan. Itu perjalanan saya hari ini. Tadi Abuya Kiai mengatakan Ustadz Somad katanya senyumnya manis. Orang Durjan pakai gamis. Kalau pakai gamis jangan olahraga. Kenapa Ustadz Somad senyumnya manis? Karena dikasih buah naga. Itu sekedar menyambut, membalas tradisi berpantun saja. Sebenarnya pantun itu untuk mencairkan suasana. Sebenarnya pantun itu untuk melihat suasana hati jamaah. Ternyata setelah dipancing dengan pantun kelihatan semuanya senyumnya cerah merekah. Itu tanda jamaahnya tidak punya masalah. Dan kelihatannya jamaah nggak ada utang. Ustaz tahu dari mana?
senyumnya bisa lepas begitu. Orang kalau lagi ada masalah susah mau dipancing dengan pantun senyum. Senyum pun paling sedikit-dikit. Tapi tadi senyumnya Masya Allah, kelihatannya semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunannya insya Allah soleh dan solehah. Yang ada utang insya Allah dilunaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, banyak juga yang punya utang. Yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali. Tapi kelihatannya yang bilang amin sudah menikah semua. Maksudnya amin, anak-anaknya nanti mendapatkan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insyaallah. Amin ya rabbal. Tema kita petang hari ini adalah sakera, keberanian menegakkan kebenaran, menumpas kemungkaran, dan menebar kedamaian. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Doakan supaya saya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada orang dengan gagah beraninya minum khamar, mabuk. Pas ditanya, kamu berani minum khamar? Saya nggak ada rasa takut. Ini berani juga. Namanya berani kesetanan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik ke dalam hatinya, lalu kemudian dari hatinya masuk ke otaknya, dari otaknya masuk ke matanya, ke telinganya, sehingga tidak takut berzina, tidak takut pakai narkoba, tidak takut main judi. Bukan keberanian ini yang kita maksudkan. Keberanian kita adalah keberanian karena Allah. Semuanya karena Allah. Semua amal kalau disebutkan nama Allah, karena Allah, walaupun kelihatannya kotor, najis, bau, tapi dia berubah menjadi ibadah. Betul? Loh, kok betul? Contohnya WC, toilet, tempat setan, tempat najis, tapi ketika disebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, jangan dibaca sekarang, bisa keluar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka tempat yang kotor itu berubah menjadi nilai ibadah karena mengikuti sunnah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberanian yang pertama, keberaniannya karena apa? Keberaniannya karena Allah. Adapun keberanian karena melawan agama Allah, melawan syariat Allah, itu bukan keberanian. Sekarang begitu banyak orang yang berani melawan ulama, melawan sunnah Rasulullah, mengejek-ejek. Apakah itu disebut sebagai keberanian? Keberanian, tapi keberanian karena kesetanan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah dari godaan setan. Makanya kita disuruh membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau ada teman kita, sahabat kita, jiran kita, kawan kita ngajak mabuk, ngajak minum, ngajak judi, ngajak zina, katakan tidak. Kalau dia tetap ngajak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masalahnya kita bacakan ayat kursi, yang ngajak ini hafal Yasin, karena sudah menjadi tradisi. Bukan itu yang dimaksud. Adapun keberanian dalam Islam adalah keberanian siapa? Keberanian seorang yang ketika dia sudah sampai pada puncaknya, keberanian untuk meninggalkan ayahnya. Ayah kandung sudah tua, sakit-sakitan, berani dia tinggalkan. Harta emasnya berani dia wakafkan. Dan kemudian ketika dia sampai ke dalam gua gelap tengah malam, bisa jadi ada singa yang tidur di dalam, bisa jadi ada ular, tapi kemudian dialah yang masuk ke dalam. Laki-laki itu adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Makanya ketika sholat tarawih Bilal mengatakan Al-Khalifatul Awwal
Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Allah meridhoinya. Kenapa Allah meridhoinya? 3 keberaniannya. Berani meninggalkan ayah, berani meninggalkan keluarga, berani memberikan hartanya untuk agama Allah. Mudah-mudahan generasi kita juga termasuk generasi yang berani, insya Allah. Amin. Belum pernah lagi Ustadz Somad begitu dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu jamaahnya menjawab radhiyallahu an. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu memang Allah yang menyebut mereka radhiyallahu an. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengiringi, mengikuti dengan ihsan. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Sedangkan kita belum diridhai Allah, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan acara kita petang ini kita termasuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kamu kenapa belum menuntut ilmu ke pondok? Saya enggak berani ninggalkan ayah saya, ninggalkan ibu saya. Tidak punya keberanian. Kamu belum masuk pondok pesantren? Belum. Kenapa? Karena belum berani meninggalkan ibu. Ibunya juga belum berani berpisah dengan anak. Bukan keberanian seperti ini. Alhamdulillah pondok pesantren banyak sekali di Pulau Madura, 4 kabupaten. Kalau dibandingkan dengan Sumatera, apalagi di Riau, jauh. Ini menunjukkan dengan banyaknya pondok pesantren berarti orang-orang berani mewakafkan tanah, berani berpisah dengan anak, berani untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjaga pulau ini tetap terjaga, terpelihara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya berani mewakafkan tanah saya, Ustaz. Nanti itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya enggak bisa. Keberanian itu datangnya dari mana? Keberanian itu datangnya dari dalam. Memberikan harta itu adalah keberanian yang luar biasa. Saya berani mati, Ustaz. Banyak sekarang orang menyebut dirinya pasukan berani mati, tapi masih koma. Ujungnya berani mati, takut lapar. Mati berani, lapar takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian ini datangnya dari lubuk hati yang paling dalam. Orang takut kepada kematian, kenapa? Karena meninggalkan kehidupan, rumah, kebun, suami, istri, anak yang sekarang nyata, yang sekarang kelihatan, yang sekarang bisa dipegang, nyata. Rumah nyata, kebun nyata, suami nyata, istri nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, ini ruh masih ada di dalam jasad. Jamaah, ruh masih ada dalam jasad? Alhamdulillah. Kalau ada teman sebelah yang itu berarti ruh sudah mulai keluar. Sekarang semuanya nyata. Rumah nyata, mobil nyata, jamaah nyata, ibu-ibu nyata, kiai nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, maka yang nyata ini menjadi tidak nyata. Sekarang kalau ada yang nantang-nantang, saya nggak percaya tuh sama ustadz. Mana malaikat, mana Tuhan, mana surga, mana neraka? Jangan marah, bilang tenang. Nanti kalau ruh kamu sudah saya keluarkan, semuanya menjadi nyata. Yang sekarang nyata menjadi tidak nyata hanya dalam hitungan nafas. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita semua akan mati menghadap Allah, lalu kemudian apa yang ditakutkan? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu dapat saya baca buku teman saya, namanya Ustadz Abdul Hadi.
ketika di Mesir, alumni Gontor, di halaman-halaman belakang saya baca pesan Kiai, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Gimana mau mati Pak Ustadz? Orang saya belum ajalnya. Nanti ketika ngelihat ada jenazah lewat, ikut, permisi sama keluarganya, boleh ikut? Boleh, silakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberanian Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memeluk agama Islam, padahal ayahnya Abu Quhafah benci, meninggalkan ayah dan keluarga, hartanya untuk Islam. Inilah yang disebut dengan keberanian. Adapun keberanian melawan perintah Allah, keberanian berbuat maksiat, bangkit dari dalam hati. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan. Jalan kiri namanya jalan fujur, jalan kanan namanya jalan takwa. Ini jamaahnya Masya Allah tabarakallah, sudah dibuatkan tenda khusus. Ini tenda laki-laki, tidak ada perempuan. Oh, ada sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz Somad ketika nyebut fujur ke kiri, nyebut takwa ke kanan, jangan tersinggung. Ya tapi nunjuknya jangan kemana. Oke, nunjuknya ke langit. Fujur, takwa. Jadi kita ini tinggal memilih saja apa yang mau kita pilih. Ibu Hajah Siti Romlah beserta keluarga mau buat pengajian di desa Durjan, maka perlu keberanian ngurus izin ke desa, ngurus izin polsek, polres, dan kemudian tim yang menyusun semua acara ini sehingga terselenggara dengan baik. Masang videotron di belakang, masang sound sistemnya. Suara saya jelas sampai ke belakang Bapak Ibu? Alhamdulillah, suara jelas Ustadz, wajah Ustadz yang nggak jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian ada orang bercerita tentang seorang anak muda yang sangat berani dan perkasa. Dialah yang membebaskan satu kota yang dibangun oleh kaisar raja paling hebat di dunia. Nama raja itu Kaisar Konstantin. Siapa namanya? Konstantin. Dia bangun satu kota namanya Konstantinopel. Lalu kemudian anak muda ini menaklukkan Konstantinopel. Dia robah nama kota itu menjadi bukan namanya. Dulu orang kalau buat nama kota itu nama dia. Raja namanya Konstantin, dia buat kota Konstantinopel. Jadi seandainya saya ini raja, membuat kota, nama kotanya Somadinopel. Lalu kemudian anak muda ini merubah kota itu menjadi kota yang Islam. Nama anak muda itu adalah Muhammad Al-Fatih. Dia tidak menyebut nama kota itu kota Muhammad, dia tidak menyebut nama kota itu kota Al-Fatih, tapi nama kota itu adalah Istanbul. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Istanbul insyaallah. Ada 3 versi. Karena beda tanggal lahirnya, beda ikhtilaf tentang tahun lahirnya, akhirnya ulama 3 versi menetapkan umur Muhammad Al-Fatih. Ada yang mengatakan umur Muhammad Al-Fatih 19 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun. Waktu dia merebut Konstantinopel. Kira-kira anak umur 19 tahun itu anak muda atau sudah tua? Anak muda. Ini yang hadir ini semuanya anak muda. Oh enggak Pak Ustadz, kami sudah tua. Saya tidak melihat orang tua. Yang saya lihat adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang datang pengajian, siapa yang datang ngaji, maka dia adalah anak muda. Amin. Siapa yang duduk di rumah selonjoran, nggak mau ngaji, nggak mau ke pondok, maka dia adalah panti jompo walaupun masih muda.
Karena yang dilihat itu bukan fisiknya, yang dilihat bukan umurnya, tapi yang dilihat adalah semangatnya. 28 Oktober 1928 namanya Sumpah Pemuda, tapi isinya ternyata orang tua. Loh, kok disebut dengan Sumpah Pemuda? Karena yang dilihat bukan orangnya, bukan umurnya, tapi yang dilihat adalah semangatnya. Maka saya melihat yang hadir ini semuanya adalah pemuda-pemuda, insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Muhammad Al-Fatih keberaniannya luar biasa, umur 19 tahun. Hari ini kalau kita tanya anak umur 19 tahun, kamu umur berapa? 19 tahun. Muhammad Al-Fatih 19 tahun sudah merebut Konstantinopel. Kamu merebut siapa? Saya merebut hati dia. Ini tidak ada di Durjan, ini adanya di planet Mars. Anak muda di Durjan semuanya siap akan merebut Paris, Prancis akan menjadi negeri yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Dari mana keberanian Muhammad Al-Fatih itu datang? Ternyata ayahnya ketika memandikan dia masih kecil di seberang sungai, setiap hari ayahnya menunjukkan istana Konstantinopel. Wahai anakku, engkau akan merebut Konstantinopel. Wahai anakku, engkau akan merebut istana Konstantin. Yang menanamkan itu adalah ayahnya. Jadi ayahlah yang menanamkan keberanian dalam diri anak. Sekarang banyak ayah, apa yang ditanamkan dalam diri anaknya? Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan jadi PNS. Ya nggak salah, saya PNS. Saya pegawai negeri sipil dari tahun 2008 keluar 2019. Nggak salah, tapi pasanglah cita-cita yang tinggi. Kamu nanti kalau sudah besar akan menolong agama Allah. Insya Allah anak-anak kita ini semua akan menolong agama Allah, insya Allah. Amin. Siapa yang menanamkan keberanian dalam diri Muhammad Al-Fatih? Ternyata ada satu pohon besar, dan di bawah pohon besar itu ada satu makam. Makamnya adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ulang sekali lagi, itu adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi yang menyediakan rumah sebelum Nabi punya rumah. Ketika disambut Tala'al badru alaina min sani yatil wada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW belum punya rumah, maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang memberikan rumah. Dan pernah Nabi serumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. La taftahudnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, pasukan terhebatnya, panglimanya, panglima paling hebat, dan pasukan tentaranya. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Abu Ayyub Al-Ansari berumur 80 tahun. Umur 80 tahun Abu Ayyub Al-Ansari menuju Turki. Dari Madinah ke Turki, dari Madinah ke Konstantinopel. Ustadz Somad dari Riau ke Durjan. Begitu sampai di Durjan, panitia nanya, gimana jalannya Pak Ustadz? Saya bilang saya tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena saya tidur. Tanya sama Kiai. Mereka dulu dari Madinah menuju Konstantinopel umur 80 tahun. Dan ternyata takdir belum berkata menang. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu belum merebut Konstantinopel. Tapi justru kapan? 700 tahun setelah itu ada anak muda yang berziarah ke makamnya, dan anak muda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Siapa yang membawa ziarah?
yang membawa ziarah adalah Aga Syamsuddin. Aga Syamsuddin adalah guru dari Muhammad Al-Fatih. Jadi yang menanamkan keberanian itu adalah ayah. Yang kedua yang menanamkan keberanian adalah ayah yang kedua. Ayah yang kedua adalah kiai. Ayah yang kedua adalah lora. Ayah yang kedua adalah guru. Ayah yang kedua adalah ustaz yang menanamkan keberanian di pondok-pondok pesantren. Ini sekarang banyak orang tidak lagi mau mendaftarkan anaknya ke pesantren karena isu-isu yang disebarkan di internet. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu pepatahnya begitu, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sekarang sudah berubah, jangan gara-gara nila setitik rusak susu satu kotak. Itu isu bohong, tapi pengaruh efeknya dunia internet luar biasa. Mereka mau menjauhkan anak-anak muda dari kiai, karena kiai mengajarkan jihad, karena kiai mengajarkan kemenangan melawan musuh-musuh Allah. Negeri ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 November Hari Pahlawan. Orang taunya 10 November Hari Pahlawan. TNI mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir PKI. Tapi orang lupa TNI itu manusia, punya hati dan rasa, punya nyawa dan jiwa, punya pikiran, punya rasa takut. Kenapa TNI itu bisa berani? TNI bersama rakyat berani karena keluar fatwa dari ulama, resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Hari Pahlawan 10 November. Resolusi jihad 22 Oktober. Jadi membangkitkan, membakar semangat keberanian itu berapa hari? Hanya 18 hari. Dari 22 November, 22 Oktober ke 10 November, 18 hari disebarkan fatwa jihad. Siapa yang mati membunuh Belanda masuk surga. Siapa yang mati dibunuh Belanda masuk surga, mati syahid. Akhirnya bergeraklah umat. Akhirnya mereka semuanya menyerang pos-pos Belanda. Mereka bertakbir, serang Belanda, jihad melawan Belanda, bunuh Belanda, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah yang sekarang diminum anak-anak muda kita, serang Belanda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya? Allahu Akbar. Apa yang diteriakkan Panglima Besar Jenderal Sudirman? Allahu Akbar. Di Pulau Sumatera, apa yang diteriakkan oleh Tengku Umar di Aceh? Allahu Akbar. Sampai ke Pulau Madura, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, semua teriakannya sama, Allahu Akbar. Ana dari Mesir, lahir besar di Mesir. Mesir itu terkenal dengan negara yang hampir sepanjang sejarahnya tidak pernah terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi itu jarang-jarang sekali di Mesir. Yani gempa bumi itu paling dekat itu di tahun 92 dan itu ringan saja. Yani dibanding gempa bumi di Indonesia itu sangat ringan. Tapi beberapa bulan yang lalu terjadi 3 gempa bumi di Mesir di 3 hari berturut-turut. Itu bukan peristiwa biasa. Itu semuanya tanda-tanda yang Allah sampaikan kepada kita. Ini semuanya bukan peristiwa biasa. Banjir semuanya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang menuju peristiwa besar. Bahwa kita ini umat manusia, umat Islam sedang menuju peristiwa besar yang namanya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Jadinya gimana Ustaz, kita pakai bahasa apa? Inggris saja. Bahasa Inggris siap Bapak Ibu? Baik. Saya pernah di awal-awal saya di Indonesia Bapak Ibu, saya pernah diminta untuk mengisi kajian pakai bahasa Arab. Waktu itu saya sudah bisa bahasa Indonesia, tapi masih terbata-bata. Jadi DKM Masjid waktu itu minta saya, katanya, Syekh tolong jangan gunakan bahasa Indonesia, kajiannya nanti full pakai bahasa Arab. Itu di Malang waktu itu. Jadi saya masuk masjidnya, saya tanya jamaah toiletnya di mana, tapi saya tanya pakai bahasa Arab. Tahu jamaah jawabnya apa? Jamaah jawabnya amin. Dikira sesi doa. Jadi diaminin. Bas, dari waktu itu saya lebih semangat belajar bahasa Indonesia. Di awal izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Mesir. Saya belajar di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo, bidang ana adalah ilmu fiqih. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Istri saya orang Indonesia juga, tapi orang Palembang, wong Kito Galo. Bas, alhamdulillah punya satu anak namanya Maria. Bapak Ibu tahu Maria itu siapa? Maria itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Mesir. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Betul sekali. Ketika Rasulullah kirim surat kepada raja Mesir waktu itu namanya Al-Muqawqas, kemudian Al-Muqawqas memberi hadiah yaitu Maria dan Sirin, kakak adik. Maria Al-Qibtiyah itu salah satu istri Rasulullah. Kadang-kadang dihitung oleh ulama sirah sebagai istri, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang dihitung, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dihitung sebagai hamba sahaya, karena dulu memang dia hamba sahaya. Cuman aturannya dalam Islam, jika hamba sahaya sudah punya anak, sudah melahirkan, maka statusnya berubah jadi orang merdeka, seperti itu. Jadi ada perdebatan antara ulama sirah tentang hal ini. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, seperti biasa dan di setiap kajian yang ana isi, ana selalu mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu, mengingatkan jamaah untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Ada satu hadis yang pasti teman-teman di sini ketahui. Hadis ini hadis nomor 1 di kitab Arba'in Nawawiyah. Ada yang sudah tahu enggak hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi tolok ukurnya di sini bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita kerjakan dan niatnya apa. Ya, jadi tidak cukup saja niat, tidak cukup saja amalan, wajib dua-duanya dibarengi, amalan dan niat. Amalannya baik, tapi harus niatnya baik juga, harus niatnya lurus juga. Ana selalu kasih contoh Bapak Ibu. Ada 2 orang nih, contoh 2 orang. Orang pertama pengen umrah, dia pengen sekali berangkat umrah, tapi dari segi ekonomi dia belum mampu untuk umrah, maka dia memilih untuk nabung doa ikhtiar. Tapi qadarullah, ajalnya datang sebelum dia umrah. Pertanyaannya, dia dapat pahala umrah atau tidak? Dapat, betul? Dapat. Taib, contoh orang yang kedua, dia mau umrah dan dia mampu dari segi ekonomi, langsung dia urus visa, langsung berangkat, tawaf, sa'i ifadah, tawaf, sa'i tahallul, selesai umrahnya pulang ke Indonesia. Tapi ternyata niatnya bukan ibadah, niatnya apa? Selfie,
banyak-banyak foto, banyak-banyak konten di sana, dan tidak ada niat sedikit pun untuk ibadah. Kira-kira dia dapat pahala umrah atau tidak? Tidak dapat. Padahal kalau kita lihat dengan hitungan yang duniawi, contoh orang yang pertama ini belum mengerjakan umrah, tapi tetap dapat pahalanya. Contoh orang yang kedua sudah mengerjakan umrah, tapi tidak dapat pahalanya. Jadi jangan sampai hanya kita fokus pada kita sudah mengerjakan ibadahnya atau tidak. Ini perlu diperhatikan, betul. Tapi perhatikan juga, pas kita mengerjakan ibadahnya, niatnya apa? Hari ini kita datang ke masjid, niat kita apa? Ayo kita tanya kepada diri sendiri dengan jujur. Apakah saya datang ke sini karena niat saya silaturahmi, mencari ilmu, mencari ridha Allah, atau kadang-kadang ya jujur kita datang formalitas. Itu bahaya sekali. Kenapa? Karena datang ke masjid, sayang sekali kalau niatnya enggak lurus, supaya dapat pahalanya, supaya tercatat sebagai mujahid fi sabilillah. Tahu Bapak Ibu, kalau kita ini ada di antara kita yang meninggal dunia pas dia belajar, pas dia menuntut ilmu, derajatnya di hari akhir syahid. Syahid itu bukan hal yang biasa. Semua manusia kita semua nanti dibangkitkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang dikuburkan di sekitar kita, ya. Tapi para syahid beda. Para syahid dibangkitkan bersama para nabi dan para rasul. Para syahid masuk surga tanpa hisab. Para syahid memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Itu hanya karena meninggal dunia dan dihitung syahid. Taib. Ana dari Mesir, lahir besar di Mesir. Mesir itu terkenal dengan negara yang hampir sepanjang sejarahnya tidak pernah terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi itu jarang-jarang sekali di Mesir. Yani gempa bumi itu paling dekat itu di tahun 92, dan itu ringan saja. Yani dibanding gempa bumi di Indonesia itu sangat ringan. Tapi beberapa bulan yang lalu terjadi 3 gempa bumi di Mesir di 3 hari berturut-turut. Itu bukan peristiwa biasa. Itu semuanya tanda-tanda yang Allah sampaikan kepada kita. Ini semuanya bukan peristiwa biasa. Banjir semuanya itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang menuju peristiwa besar. Bahwa kita ini umat manusia, umat Islam sedang menuju peristiwa besar yang namanya hari kiamat. Tidak ada yang ragu sekarang bahwa kita sudah di akhir zaman. Ana rasa hal ini kita semua sepakati. Kita ini sudah di akhir zaman. Bahkan umat Nabi Muhammad namanya kadang-kadang disebut umat akhir zaman. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah manusia ini ribuan tahun, banyak nabi dan banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi dan rasul terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah Nabi Muhammad khalas, tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi. Adanya kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita banyak sekali tanda-tandanya, tanda-tanda hari akhir. Dan itu kalau kita buka kitab-kitab ilmu syar'i, itu biasanya terkenal dengan istilah asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya tanda-tanda hari kiamat. Ulama mempelajari tanda-tanda tersebut dan membagikan tanda-tanda tersebut jadi 2 bagian, ya, 2 kelompok. Kelompok yang pertama atau bagian yang pertama namanya tanda kecil hari kiamat, alamatus sa'ah as-sughra. Kelompok yang kedua namanya tanda besar hari kiamat, alamatus sa'ah al-kubra. Itu maksudnya apa? Alamatus sa'ah al-kubra ini kita semua sudah ketahui. Pernah pasti kita dengar di sosmed dan lain-lain seperti apa? Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Dukhan, turunnya Nabi Isa, Ad-Dabbah, dan Khasfun, dan banyak sekali yang lain. Tapi jujur Bapak Ibu, jarang sekali ada yang bahas tanda kecil hari kiamat. Jarang sekali dibahas. Kenapa? Mungkin tidak semenarik tanda besar. Biasanya kan tanda besar penuh dengan hal-hal yang misterius, jadi menarik banyak orang untuk membahasnya. Tanda kecil tidak semenarik tanda besar, tapi wallahi sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahkan menurut ana sendiri lebih bahaya dari tanda besar. Kenapa lebih bahaya dari tanda besar? Karena tanda besar belum tentu kita melihatnya. Kita nggak tahu
Apakah kita akan hidup sampai bertemu dengan Dajjal? Semoga enggak. Semoga kita enggak hidup sampai bertemu dengan Dajjal. Apakah kita akan hidup sampai bertemu dengan Nabi Isa? Allahu a'lam. Apakah kita hidup sampai lihat Ya'juj Ma'juj? Allahu a'lam. Semoga enggak. Tapi tanda kecil kita melihatnya di sekitar kita setiap hari. Tapi jarang dari kita ada yang menyadarinya. Jarang ada yang menyadari bahwa ini termasuk tanda kecil. Bahayanya di situ. Terjadi sekitar kita setiap hari, tapi tidak ada yang menyadari, tidak ada yang takut, tidak ada yang khawatir. Hidup kita berjalan dengan biasa, hidup kita berjalan dengan santai, padahal Allah Subhanahu wa taala mengirim banyak tanda di sekitar kita. Baik, ana kasih beberapa contoh supaya kita lihat, dan Bapak Ibu cek sendiri, tanya diri sendiri. Contoh yang ana sampaikan ini sudah terjadi di sekitar kita atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakthuruz zina. Di akhir zaman itu zina akan ada di mana-mana. Akan sangat mudah diakses. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah terjadi. Zina itu ada dari dulu. Di zaman Rasulullah ada orang-orang yang zina, ada. Dosa zina itu ada. Tapi sedikit sekali, langka, jarang. Di zaman kita ini zina cukup modal HP saja. Bisa zina benaran, bisa zina mata, zina tangan, zina lisan, dan banyak jenis zina yang lain. Ya, zina sudah bisa diakses di mana-mana, sangat mudah, sangat murah. Ya, ini salah satu tanda hari kiamat, salah satu tanda yang terjadi di sekitar kita. Taib, ana kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at." يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة. Akan datang hari-hari yang penuh dengan tipu daya, hari-hari yang menipu manusia, di mana orang jujur dituduh berdusta, dan orang yang berdusta, yang tidak baik, dipercaya dan diberi amanah. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Banyak. Kita melihatnya setiap hari di sekitar kita, di banyak situasi dan banyak kondisi. Tapi kadang-kadang kita santai melihatnya. Padahal ini tanda hari kiamat. Lanjutan hadisnya kata Rasulullah, wa yantiqur ruwaibidah. Ruwaibidah akan berbicara. Waktu itu ketika sahabat mendengar hadisnya, sahabat baru pertama kali dengar kosakata ini, ruwaibidah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah?" Apa itu ruwaibidah? Kata Rasulullah, "Ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-'amma." Orang yang tidak berpendidikan, yang tidak berilmu, yang tidak punya wawasan, yang bukan ahli, yang membahas urusan masyarakat dan urusan publik. Ini sudah terjadi belum? Sudah juga. Kalau kita lihat sosmed sekarang, siapapun bisa membahas apapun. Selesai. Semua orang bisa membahas semua bidang. Tergantung atau terlepas dari dia ahlinya atau tidak. Bisa dibahas, punya HP, punya kamera, punya sosmed, tinggal bahas apapun yang kita mau, terus kita upload. Dan orang-orang bingung, banyak sekali informasi salah yang kita lihat, banyak, apalagi tentang agama, apalagi tentang agama. Orang yang memberi fatwa-fatwa yang tidak benar, orang-orang yang membahas agama dengan cara yang salah tanpa didasari ilmu dan lain-lain. Itu semuanya salah satu tanda hari kiamat yang terjadi di sekitar kita. Taib, ana kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqillur rijalu wa takthurun nisa." Jumlah pria berkurang, jumlah wanita jadi banyak. Ini sudah terjadi belum? Ini sudah, tapi masih di awal, belum parah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tanda ini di puncaknya, hatta yakunu lil 50 imra'ah al-qayyim al-wahid. Akan jadi satu pria itu membiayai, bertanggung jawab atas 50 wanita. Bayangkan, itu pas puncaknya. Kalau sekarang yang sudah menikah, sekarang paling bertanggung jawab atas berapa wanita?
mungkin 2, 3, 4 istrinya misalnya, 2 anaknya, ibunya, mungkin mertuanya, ya paling 5 misalnya. Kalau dia punya 2 istri beda cerita lagi ya. Tapi nanti di akhir zaman 50 wanita, satu pria 50 wanita. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mungkin sepupunya, keponakannya. Khalas, jumlah pria itu berkurang. Itu salah satu tanda yang mulai terjadi di depan mata kita. Masih belum parah, tapi sudah mulai. Taib, saya kasih satu contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taral hufata ar-ru'ata yatatawaluna fil bunyan." Kalian akan melihat orang-orang yang dulu pengembala kambing, yang dulu tidak beralas kaki, sekarang berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Di mana? Di negara Arab. Kalau antum pergi ke Dubai misalnya, atau pergi ke Qatar, atau pergi ke Saudi di Riyadh, kemudian antum lihat gedung pencakar langit, jangan kagum dengan hal ini. Jangan kagum, jangan terpesona gitu, jangan merasa wah hebat sekali. Ini salah satu tanda hari kiamat. Orang-orang yang dulu pengembala kambing, dan ini bukan hinaan ya, Rasulullah mengembala kambing juga. Ini bukan bentuk hinaan, biasa saja. Mengembala kambing itu hal yang halal. Dulu orang-orang yang mengembala kambing, yang tidak beralas kaki karena saking miskinnya, sekarang berlomba-lomba bangun bangunan pencakar langit, bangunan yang tinggi sekali. Ini bukan tanda peradaban, ini bukan tanda hidup yang modern. Persuma punya gedung pencakar langit, tetapi tidak punya hati yang bersih. Persuma punya gedung pencakar langit, tapi tidak punya kehidupan yang islami, yang lurus, yang di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hal ini Bapak Ibu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Pernah enggak kita pas melihatnya kita berhenti dan kita mengatakan, ya Allah, ini sudah tanda hari kiamat, saya khawatir, saya takut? Biasanya enggak. Biasanya kita melihatnya santai saja. Mungkin kita tidak menyadarinya saja. Bahkan ada yang kagum dengan hal-hal ini. Misalnya ada yang kagum dengan gedung pencakar langit itu. Ada yang biasa saja menyaksikan praktik-praktik zina di sekitarnya. Ada yang tidak bertanggung jawab atas perempuan yang harusnya dia bertanggung jawab atasnya. Misalnya dia punya istri tapi tidak diperhatikan, tidak dibiayai, punya ibu yang membutuhkan, tapi yang kita ada rezeki tapi kita nggak bantu. Jadi banyak sekali dari kita yang butuh apa? Tamparan. Hati-hati. Ini bukan peristiwa-peristiwa biasa. Ini tanda-tanda hari kiamat. Taib. Ada satu tanda lagi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, menurut ana sendiri, ini buat ana pribadi, ini tanda yang paling menakutkan bagi ana. Selain yang lain itu, ini tanda yang paling menakutkan bagi ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sari'u bil a'mal fitanin ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah beramal yang baik, karena di akhir zaman akan terjadi ujian-ujian fitnah seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya apa fitnah seperti potongan malam yang gelap? Maksudnya ujian di mana benarnya dan salahnya tidak jelas. Itu maksudnya. Seperti misalnya ketika kita lagi ada di tempat kerja kita, lagi ada di kantor, lagi ada di usaha. Itu biasanya sering terjadi di kalangan kantor-kantor misalnya. Kita tiba-tiba terima amplop misalnya. Amplop itu isinya uang. Kita tanya, uang ini dari siapa? Jadi dijawab, ini uang terima kasih dari pihak A dan pihak B. Dia nggak bilang uang sogok ya. Dia nggak bilang uang ini, uang terima kasih. Jadi nggak jelas gitu. Ini uang haram atau uang halal. Jadi kita bingung. Ini maksudnya ujian-ujian di mana benarnya tidak jelas, salahnya tidak jelas. Ya, kita nggak tahu ini diambil atau ditinggalkan, ini benar atau salah. Fitnah yang butuh ilmu supaya kita bisa membedakannya, mana yang benar, mana yang salah. Butuh hati yang bersih supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Taib, hadisnya belum selesai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Gara-gara fitnah ini, beberapa orang di pagi hari masih tergolong orang beriman, di malam hari sudah keluar dari Islam, sudah kafir. La ilaha illallah. Maksudnya apa? Fitnah ini mengoncangkan kita.
mengoncangkan keimanan kita, bikin keimanan kita tidak stabil, bikin kita susah istiqamah. Kita terima uang yang ada syubhatnya, uang yang tidak jelas ini uang dari sumber halal atau haram. Uang ini ternyata haram, kita ambil, kita makan, kita pakai untuk membiayai keluarga kita, ternyata uang ini meracuni kehidupan kita dan bikin kita tidak bisa khusyuk, bikin kita hati kita kotor, bikin kita tidak bisa dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu dosa. Jadi berikutnya kita lebih bermudahan menerima uang yang lain, lebih bermudah-mudah untuk melaksanakan dosa-dosa yang lain. Makanya kata Rasulullah, fitnah-fitnah di akhir zaman itu pelan-pelan akan membawa orang yang masih awalnya beriman, awalnya istiqamah, awalnya ngaji, awalnya hadir kajian, awalnya banyak sedekah, awalnya baca Al-Quran, lama-lama bukan hanya tidak istiqamah, enggak, lama-lama keluar dari Islam, lama-lama jadi kafir. Itu bahayanya. Itu tanda yang paling bikin anak takut secara pribadi. Kenapa? Karena hati kita itu di tangan Allah. Hati kita di tangan Allah. Makanya ada satu hadis yang terkenal sekali, anak yakin banyak yang hafal. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Dan siapa yang menyampaikan hadis ini? Yang menyampaikan hadis ini atau doa ini Rasulullah, ma'sum, terhindar dari dosa. Rasulullah sendiri khawatir hatinya dibolak-balikkan, apalagi dengan kita, apalagi dengan kita. Makanya hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibolak-balikkan. Hari ini kita ngaji, besok enggak. Hari ini kita bangun tahajud, besok enggak. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita jujur ya, kita jujur sama diri sendiri. Dulu mungkin kita lebih istiqamah ya. Dulu kadang-kadang kita bangun tahajud ya, bangun 1,5 jam sebelum subuh, tahajud, baca Al-Quran, kemudian siap-siap ke masjid, kemudian salat jamaah, kemudian ibadah sampai syuruk, kemudian pulang, semangat kerja dan lain-lain. Sekarang kondisi kita mulai menurun gitu. Sekarang kalau marilah kita salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya, beliau Islam bisa menyebar di seluruh pelosok dunia sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan singkat ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan suasana di akhir zaman di saat ini, di mana hadis Nabi Agung Muhammad SAW yang berbunyi, apabila ada zaman adalah kekuatan agama. Manusia dan dunia mereka terletak pada dirham dan dinar. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, apabila umat manusia tergantung pada dirham dan dinar, itu yang dimaksud. Banyak orang bekerja siang malam, tidak mengenal waktu. Apa yang dimaksud tidak mengenal waktu? Waktu sholat, dia tidak sholat. Waktu tidur, tidak tidur. Waktu makan, dia lupa. Jadi mana letak waktu? Dia tidak punya waktu. Karena umat yang demikian itu, Allah sudah melupakan. Sedangkan apa yang kita raih, rezeki dari Allah, itu melainkan adalah haram hukumnya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Banyak orang yang diberi rezeki banyak, tapi tidak beriman kepada Allah. Kebahagiaannya mana? Apa dia merasa bahagia ketika banyak uang, banyak harta, mobil mewah, rumah mewah? Tidak. Masyiral muslimin, rahimakumullah. Di antara tanda-tanda sudah dekat akhir zaman, yaitu di mana-mana manusia
dalam kehidupan sehari-hari bergantung pada uang. Jadi seakan-akan aku harus mendapat uang yang banyak. Jadi pikirannya itu pikirannya itu cenderung mencintai uang dan uang. Jadi kalau dia punya uang banyak, seakan-akan dia itu bahagia. Sedangkan agamanya diperjualbelikan. Apa yang dimaksud agama diperjualbelikan? Misalkan dia itu bekerja ikut orang non-muslim karena bosnya itu tidak beribadah. Jadi kalau dia itu sama bosnya, kamu hari ini tolong ke sana. Sedangkan itu waktu sholat. Misalkan contoh sholat maghrib. Nah, karena dia itu takut diturunkan derajatnya oleh bosnya, dia rela tidak menunaikan sholat maghrib sehingga dia itu berangkat demi bosnya itu tadi. Maka itu namanya agama diperjualbelikan. Jadi segala cara dalam kehidupan diukur dengan uang sehingga tidak dipedulikan lagi hukum agama Islam. Yang penting banyak uang. Kalau hal semacam ini ada pada diri kita atau pada diri saudara-saudara, khususnya umat muslim, maka secepatlah insaf agar kesengsaraan dunia dan lebih-lebih akhirat tidak akan menimpa. Saudara-saudara sekalian, jadi apabila seseorang itu sudah dipenuhi dengan pikiran harta dan benda, yang ada di pikirannya harta dan benda, kebahagiaannya harta dan benda, maka saya dengan sangat memohon kepada saudara-saudari untuk cepat insaf, karena ini sudah ada di penghujung zaman, di mana zaman ini sudah zaman huru-hara. Banyak orang yang tidak peduli lagi kepada keluarganya. Satu contoh, sekarang ini sudah sihir itu sudah masuk ke rumah kita. Sihir-sihir itu tidak peduli kamu mau sholat mau tidak, sihir itu tetap bahwa kita bawa setiap hari, kita kantongi setiap hari, mau tidur kita pegang sihir. Ini namanya sihir modern. Nah, sihir modern itu apa? Wujudnya seperti Android, seperti HP. Seperti ini. Itulah namanya sihir modern. Contohnya, anaknya di kamar main HP, ayahnya di ruang tamu main HP, ibunya di kamar main HP. Jadi satu rumah tidak ada yang kenal. Karena apa? Dia sibuk dengan HP. Itulah kehidupan akhir zaman. Maka dari itu, mari kita harus mengontrol diri, kenali diri kita, kenali istri kita, kenali suami kita, kenali anak kita, mana saudara kita, mana orang tua kita. Kalau sama yang hidup sudah lupa, sudah tidak kenal, walaupun satu rumah, apalagi kepada leluhur kita yang sudah tiada. Jadi, saudara-saudari, di kesempatan ini, marilah kita hindari atau lawan sihir-sihir yang seperti itu. Paling tidak kita setiap hari duduk bersama dengan keluarga, entah menyampaikan narasi-narasi, entah menyampaikan istighfar, atau mengingatkan tentang sholawat Nabi. Jadi agar ada masukan kepada keluarga kita. Misalkan, sudahkah saudara, sudahkah anakku bersolawat? Sudahkah anakku beristighfar? Paling tidak seperti itu setiap hari. Harus ada masukan. Kenalkan anak kita kepada Allah. Kenalkan anak-anak kita kepada Rasulnya. Tuntunlah istri-istrinya ke jalan Allah. Berilah contoh kepada istrinya. Sebagai seorang suami harus memberi, menuntun, harus menjadi panutan seorang istri. Kalau suaminya tidak sholat, seakan-akan dia bekerja untuk istri, untuk anak,
terus dia dijamin masuk surga. No. Tidak akan masuk surga. Kerja itu bukan untuk kekayaan. Tapi kerja itu untuk cukup buat bekal ibadah, yaitu sholat. Jadi kehidupan di akhir zaman ini, jadi marilah kita harus lebih-lebih mengutamakan akhirat, bukan mengutamakan dunia. Karena di akhir zaman seperti ini sudah banyak orang yang lalai tentang akhirat. Dia lupa tentang akhirat. Oke, saudara-saudariku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.